Saudara, dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia kini tengah diusut pihak polisian. Data yang diretas diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Bagaimana bisa laman resmi pemerintah dibobol dan apa dampak serius dari kasus pencurian data pribadi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP, Ade Irfan Pulungan. Lalu ada anggota Komisi 9 DPR fraksi PKS Neti Prasetyani dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek Pratama Persada. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Iya. Mas Aiman. Ya, saya langsung ke Pak Pratama. Pak Pratama, apa yang bisa dilakukan orang yang memiliki data 279 juta data penduduk Indonesia, NIK, gaji, alamat, dan lain sebagainya? Aduh, banyak sekali potensi kejahatan yang bisa dilakukan jika si pemilik data tersebut punya pikiran kriminal, Mas. Oke. Atau pikiran jahat. Yang pertama bisa digunakan sebagai spam iklan. Jadi di situ ada nomor handphone, nama lengkap, tanggal lahir dan lain-lain gitu. Bisa digunakan untuk pengiriman iklan yang kita sebenarnya tidak menginginkan. Kadang-kadang kita ditelepon tukang kartu kredit, ditelepon tukang asuransi, ditelepon siapa pinjaman online begitu. Itu baru satu data ya, nomor telepon dan nama. Baru nomor handphone begitu. Oke. Itu untuk yang lebih di atasnya lagi bisa dipakai untuk penipuan. Karena dengan punya data dasar tersebut lebih mudah melakukan penipuan daripada kita tidak punya dasar gitu. Bapak namanya ini, nomor BPJS sekian, kemudian Bapak nomor KTP-nya sekian, Bapak dapat hadiah, tapi Bapak harus bayar dulu begitu. Orang akan percaya begitu. Kemudian level di atasnya lagi, nomor handphone itu kalau orangnya pintar sedikit bisa dilingkan dengan dompet digital yang kita miliki. Jadi nomor ini punya nggak GoPay, punya nggak OVO, punya nggak Dana begitu. Nah kalau punya bisa digunakan social engineering untuk melakukan take over akun. Ketika take over akun, kita punya data-data target, lebih gampang. Oh, Anda Bapak nomor KTP-nya sekian gitu. Pak, barusan kami mengirimkan kode Pak ke handphone Bapak. Tolong dikirimkan. Kita sudah update sistem dan Bapak dapat hadiah begitu. Oke, itu ya ternyata dikirimkan OTP ya? One time OTP ternyata, tapi kan nggak semua orang ngerti gitu. Yang paling parahnya bisa melakukan take over rekening bank, Mas. Gitu. Contohnya Bank Ilham Bintang kan. Oke. Orang punya data lengkap, juga dengan menggunakan OTP tadi. Kalau bank nggak perlu pakai OTP, Mas, gitu. Kita cukup bawa bikin KTP palsu, punya nomor NIK, punya nama lengkap, tanggal lahir, alamat, ya kan. Kita ke operator, begitu. Semoga operator sekarang sudah kuat. Tapi kemarin kita bisa apply kartu, kemudian kartunya itu ternyata kita tahu punya SMS banking dan M-banking. Begitu kita install aplikasi, kita bisa take over isi rekening yang ada di dalam itu lewat telepon aja atau lewat aplikasi karena semua datanya dimiliki. Iya, lewat aplikasi bisa gitu. Kan data ini kan bukan data single, Mas, gitu. Bisa kita menggabungkan data BPJS dengan data Tokopedia, ingat nggak dulu pernah kita bahas begitu. Dan data-data yang sekarang ini banyak dijual bahkan di marketplace Indonesia. Kita sekarang bisa kalau mau beli, saya mau beli rekening dari bank A yang memiliki jumlah saldo di atas 1 miliar. Bisa sekarang begitu. Ketahuan siapa aja yang punya itu? Nama ibu kandung, ketahuan, Mas. Ketahuan. Dan itu dijual bebas? Gitu. Dijual bebas. Bisa di-search sekarang itu. Dan dijualnya nggak main-main, juga di marketplace kita gitu. Luar biasa. Dan yang soal data ini saya mau konfirmasi dulu. Anda kan juga sempat menelisik soal ini, Bung Pratama. Ini betul jumlahnya 279 juta dan datanya dari BPJS Kesehatan? Begini, Mas, kalau 279 juta kita masih belum punya data lengkapnya begitu. Tapi 1 juta data sampel yang diberikan oleh si coach ini, begitu kita cek, begitu kita verifikasi ke sistemnya BPJS loh ini. Iya. Itu terverifikasi dengan baik bahwa nama ini, tanggal lahir sekian, dengan nomor kartu ini begitu. Status pembayarannya misalkan sedang tersuspend atau gitu. Dan di bawahnya juga ada pertanggungannya siapa saja namanya, itu lengkap. Oh, jadi firm bahwa ini data BPJS Kesehatan? Oh, kalau saya berani bilang itu firm karena saya ngecek sendiri gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, jangan-jangan India cuma punya 1 juta data doang gitu. Sekarang begini analoginya, kalau orang berhasil nyuri brankas, di dalam brankas itu ada emas 100 gram gitu. Mungkin nggak malingnya cuma ngambil 1 gram aja, yang lainnya ditinggal. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Dia udah susah-susah masuk ke dalam satu sistem,
ngambil datanya, kemudian masa nggak diambil semua? Oke. Ya pasti mereka punya semua. Nah, untuk bikin supaya orang ini tertarik beli datanya, Iya. meyakinkan bahwa datanya itu valid, dikasihlah sampel 1 juta data ini. Oke, Begitu. Dan ternyata setelah kita verifikasi dudukan valid. dulu. Jadi nggak tahu ada berapa juta data yang telah dicuri, tapi sudah diverifikasi 1 juta. Logikanya kalau cuma 1 juta nggak akan mungkin, karena dia pasti bisa ngambil data jutaan yang lain, begitu ya? Iyalah Mas, pasti. Oke, saya ke Bung Ade Irfan Pulungan. Bung Irfan, Ya, tadi jelas mendengar percakapan saya dengan Bung Pratama ya. Ini luar biasa kemudian yang kita bisa prediksi temukan di sini. Apa yang terjadi sesungguhnya dari pihak pemerintah soal ini? ya persoalan kebocoran ini kan bukan baru kali ini ya bisa kita ketahui ya. Beberapa waktu lalu kita juga pernah mendengar salah satu perusahaan online Iya. sudah terjadi seperti itu. Artinya Anda mau mengatakan apa ini? Ya artinya memang teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Orang Oke. yang memahami tentang masalah IT ini semakin mengupayakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam sistem-sistem yang Bukankah ada kewajiban dari pemerintah untuk melindungi data warganya, Bung Irfan? Ya, tidak hanya pemerintah, setiap kita juga harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mas Aiman tentu juga berkeinginan supaya Iya. data pribadinya tidak bisa Betul, diakses betul. oleh Kalau semuanya. kemudian datanya itu adalah data yang atas kelalaian pribadi, tapi ini kan jutaan lebih. Apa mungkin karena kelalaian pribadi? Ya, makanya itu kehati-hatian kita dalam hal memberikan apapun data kita kepada siapapun. Apakah itu dalam bentuk misalnya kita melakukan akses atau transaksi tertentu terhadap instansi yang terkait, kita harus berhati-hati. Apakah bisa kita katakan kepada mereka, ada jaminankah data kita ini bisa kerahasiaannya benar-benar dilakukan oleh instansi atau lembaga-lembaga terkait dalam ini. Apakah Kan ada kita dugaannya, nggak bisa- Bung Irfan, bahwa data ini tersebar, data ini bocor karena kelalaian dari pribadi-pribadi yang bersangkutan? Ya, kan tidak menutup kemungkinan misalnya ada permainan di internal di dalam. Ya, apakah itu orang yang berkeinginan mempunyai niat atau mensrea untuk melakukan transaksi terhadap data ini? Ya, itulah yang harus kita jaga bersama. Gitu. Iya, oke. Saya sebelum ke Bu Neti, saya ke Pak Pratama. Saya melihat Anda tadi senyum, Pak Pratama. Apa yang ada di benak Anda? Iyalah, nggak mungkin lah kita milih-milih gitu. Saya nggak mau nih ngasih data ke BPJS Kesehatan. Gimana kita nggak bisanya, orang kita diwajibkan, kita diwajibkan ngisi-ngisi data gitu. Janganlah kita ngasih data ke platform e-commerce gitu. Ya nggak mungkin kita nggak bisa milih gitu. Kewajiban mereka lah harusnya untuk mengamankan data-data yang sudah diberikan masyarakat kepada mereka. Oke. Nah, sekarang ini kan mereka play victim, Mas. Mereka merasa bahwa mereka juga korban, ya kan? Padahal kan nggak boleh. Anda sudah dapat untung loh dari data masyarakat ini. Anda sudah dapat untung banyak loh. Harusnya Anda lebih concern untuk mengamankan data masyarakat begitu. Tadi saya juga agak kurang sreg nih dari BPJS Kesehatan gitu, karena katanya sudah melakukan pengamanan yang standar, sudah maksimal, pengamanannya berlapis gitu, tapi masih bocor. Dianggapnya hackers lebih pinter. Loh, belum maksimal kalau menurut saya. Ada teknologi misalkan enkripsi lah gitu, pengacakan data penyandian gitu. Kalau misalkan data masyarakat itu diamankan dengan teknologi enkripsi, itu teknologi yang tidak mahal begitu. Seandainya ada hackers yang bisa masuk ke BPJS Kesehatan, dia berhasil mencuri data BPJS Kesehatan, kemudian dia mengambil data tersebut, dia nggak akan bisa baca isinya. Kalau dia nggak bisa baca isinya, nggak akan bisa jualan dia gitu. Itu kan tidak dilakukan. Artinya apa? Ya belum maksimal. Oke. Gitu. Apalagi saya dengar BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan BSSN, sudah ada MOU dengan Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Loh, kok masih belum aman? Berarti ada yang salah di sini. Mbak Neti? Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya ada data bocor, ya teknologi semakin maju, penjahatnya juga semakin maju. Jadi ya udah nggak bisa apa-apa deh. Ya, sebetulnya hari ini rapat dengan BPJS Kesehatan belum selesai, Mas Aiman. Iya. Ya. Jadi justru saya meninggalkan ruangan. Oh, terima kasih Bu Neti. Jadi Mudah-mudahan tidak terganggu dengan ada Ibu Neti di sini, tetap bisa menyuarakan ya.
Ya, tadi sore saya sudah sempat menanyakan beberapa hal kepada Oke. Direktur Utama BPJS Kesehatan, termasuk juga Dewas yang hadir, dan pertanyaan yang sangat mendasar, saya ingin bahwa Direksi BPJS Kesehatan ini bisa menjawab sebetulnya seperti apa yang disebut sebagai dugaan kebocoran ini. Apakah betul memang data ini betul-betul sudah bisa diakses oleh katakanlah peretas begitu ya. Kalau bukan peretas, apakah juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal yang juga saya tanyakan tadi sore. Sudah ada Jadi jawabannya? bahwa, Bisa diceritakan Bu Neti? ya, ini masih berlangsung ini tanya jawab antara mitra dengan. Tadi waktu ditanyakan belum sempat dijawab ya Bu Neti ya? Tapi sepintas Dirut BPJS Kesehatan tadi sudah menjawab bahwa mereka sudah membentuk tim khusus yang melakukan investigasi dan juga langkah-langkah mitigasi, Mas Aiman ya, untuk bisa mencari penyebab kebocoran data tersebut. Ya. Oke, itu sebabnya. Saya ingin tanya, ada berapa yang diakui oleh Dirut BPJS Kesehatan yang melakukan rapat dengan Bu Neti tadi, data yang bocor? Terungkapkah data itu? Ya, justru kalau tadi dalam istirahat rapat ya, jeda rapat, ya Dirut BPJS Kesehatan mengatakan kami justru sedang melakukan investigasi, jadi belum ada data yang fix Mas Aiman yang bisa disampaikan begitu ya. Jadi sementara ini hanya dari Kemenkominfo hanya menyebutkan 1 juta data, meskipun tidak menutup kemungkinan ada jutaan yang lain. Iya, sepakat bahwa teman-teman Komisi 9 juga tadi mendesak ya Dirut BPJS Kesehatan untuk secara jujur, terbuka, transparan untuk menginformasikan ya, menjelaskan baik kepada Komisi 9 maupun pada publik begitu, bahwa hari ini ada sebuah goodwill dari BPJS Kesehatan untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengamankan data yang sudah terindikasi bocor begitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau sekarang baru data pribadi, bukan tidak mungkin nanti ada rekam medis yang akan keluar begitu ya. Apalagi ini datanya bukan hanya data warga sipil, tapi juga data milik militer ya. Nah ini yang menurut data milik militer maksudnya? Ya maksudnya anggota TNI, Polri kan banyak yang BPJS Kesehatan mengikuti ya, menjadi peserta BPJS. Nah yang berikutnya juga apa yang dibayangkan Mbak Neti, Bu Neti terkait dengan data warga militer tadi, warga Indonesia yang militer yang masih aktif yang datanya bocor? Ya tentu ini kan menjadi sinyal ya, menjadi alarm bahaya bagi Indonesia bahwa kita sangat rentan terhadap kejahatan cyber yang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Pratama ya, bahwa tanpa ada kebocoran dalam jumlah yang besar pun ya hari ini warga kita sering terjebak ya pada tindakan kejahatan ya, mulai dari human trafficking. Bukan, tadi kan Mbak Bu Neti mengatakan bahwa ada warga militer juga yang bocor datanya. Apa yang dikhawatirkan dari situ? Ya tentu saja kalau kita bicara tentang amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa ini sudah terkait, sudah masuk dalam ranah kedaulatan begitu. Jadi kalau kemudian data pribadi kita sudah nggak aman, ya kan sangat mudah ya untuk bisa misalnya untuk bisa memalsukan, untuk bisa disalahgunakan untuk ya tadi kejahatan-kejahatan kepemilikan lahan atau kejahatan yang lainnya. Nanti saya akan tanyakan kepada Bung Pratama. Jadi tadi sudah ditanyakan kepada Dirut BPJS, Pak Ali Gufron, dan beberapa jajaran direksi lain dari BPJS Kesehatan ya. Itu menyatakan bahwa semuanya masih diinvestigasi. Jadi belum ada jawaban apapun nih. Ya, masih berlangsung ini. Rapat tadi saya monitor masih berlangsung. Ya, kita berharap sih sebetulnya kalau dalam konteks penegakan hukum, pemerintah serius ya untuk melakukan investigasi, kemudian mengusut secara tuntas. Kalau ya di Komisi 9 concern pada yang pertama, jangan sampai kebocoran data ini akhirnya mengurangi hak warga untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga jangan sampai kebocoran ini akan semakin meningkatkan distrust masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Ya, karena
tanpa adanya kebocoran pun hari ini masyarakat sering mempermasalahkan layanan yang diberikan oleh Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Neti bahwa ada termasuk juga warga Indonesia yang berstatus tentara, militer, yang juga kemungkinan bocor. Ada apa nanti yang bisa terjadi dari situ dan bagaimana kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kemudian setelah bocor ini untuk kemudian tidak disalahgunakan? Adakah cara-cara untuk menghalau itu? Saya akan kembali saat lagi untuk membahas ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.